Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pasti sudah pernah mendengar berita bahwa di Eropa, di beberapa negara, banyak gereja yang sudah berubah fungsi. Ada gereja di negeri Belanda, di Amsterdam, yang sudah menjadi hotel 52 kamar. Ada juga gereja di Jerman, di Bielefeld, di kota Bielefeld, yang sudah berubah menjadi restoran, bar, dan kafe. Saya sudah pernah ke situ, karena dulu tinggal di Wuppertal, nggak terlalu jauh dari, artinya cukup jauh juga, tapi pernah berkunjung, dan masuk di situ, mengalami suasana bagaimana gereja yang sudah berubah menjadi restoran atau kafe, bar, situ boleh minum, termasuk minuman beralkohol ditawarkan di situ. Tapi juga waktu ke Irlandia, di kota Dublin, kami dulu sebelum berangkat ke Sri Lanka untuk bertugas di sana, itu dikirim oleh lembaga di mana kami bekerja di Jerman, atau saya bekerja di Jerman, yaitu United Evangelical Mission yang berkedudukan di kota Wuppertal. Mereka mengutus Audrey dan saya ke Dublin untuk tambah belajar atau ikut refreshing course selama hampir 3 minggu dalam bahasa Inggris. Karena bahasa itu akan dipakai untuk pelayanan di Sri Lanka. Nah, waktu sampai di Dublin, satu hari orang mau jalan-jalan, orang tanya di mana DP Information Center, Tourist Information Center. Oh di sana, apa itu? Ternyata itu gereja yang sudah diubah. Gereja yang sudah tidak ada kursi tapi diatur, ditata semungkin rupa sampai menjadi Tourist Information Center. Di pusat informasi turis. Dan juga jalan-jalan di tengah-tengah kota Dublin itu ada restoran besar. Nama restoran itu The Church. Yang sudah dibangun, ada semacam lift dan tangga di luar, pakai kaca keliling, dan itu adalah gereja dulunya. Pasti semua orang bilang ya inilah bukti dari satu kemerosotan iman yang sudah terjadi di Eropa dan perubahan masyarakat di mana orang tidak lagi beragama. Memang betul banyak yang meninggalkan gereja, di Jerman banyak, di Belanda apalagi. Dan kalau dikatakan ikut statistik, jumlah penduduk di Belanda itu mungkin tinggal sudah lebih 1/3, itu adalah orang-orang yang mengatakan diri baik ateis, agnostik, atau tidak berafiliasi gereja apapun, tidak berafiliasi agama apapun. Jadi bukan hanya ateis saja, tapi ada juga yang agnostik. Jadi kalau ateis dan agnostik itu bedanya adalah ateis memang tidak percaya, tidak ada kepercayaan sama sekali terhadap Tuhan. Kalau orang agnostik itu tidak mau tahu, agnostik, ya tidak punya pengetahuan, tidak mau tahu, tidak mau peduli apakah Tuhan itu ada atau tidak. Sementara banyak orang juga yang mungkin masih beragama tapi tidak menunjukkan afiliasi kepada suatu gereja atau agama tertentu. Dan perubahan sosial ini, perubahan kemasyarakatan ini terjadi lewat tantangan-tantangan yang ada di masyarakat, tapi juga pertumbuhan apa yang disebut rasionalitas, tapi juga karena agama tidak menawarkan banyak hal lagi terhadap masyarakat. Memang alasan dari banyak gereja itu diubah menjadi atau dijual, itu tidak sepenuhnya berada pada kemerosotan iman. Tapi itu juga karena perubahan tata masyarakat di kota-kota di sana, di kota-kota besar, di mana dulu jemaat-jemaat dan gereja-gereja dulu itu gereja-gereja besar yang dibangun di tengah kota, itu tidak mampu lagi dibiayai oleh jemaatnya. Jemaat ada kesulitan untuk membiayai, karena kalau musim dingin, itu biaya perawatan gereja itu menjadi tinggi, karena perlu pemanas.
Nah, bayangkan gereja yang besar begitu, ya, yang bisa muat sampai 1.000 orang, misalnya hanya diisi oleh 10, 15, maksimal 25, 30 orang. Untuk memanaskan gereja itu tidak bisa cuma mau pilih tempat-tempat tertentu. Walaupun di sana sudah ada teknik di mana itu pemanas ditaruh di bawah kursi, supaya diaktifkan di bawah kursi, supaya orang-orang yang duduk di situ yang dapat pemanas. Namun demikian biaya itu semakin hari semakin tinggi, sementara penduduk di tengah kota itu sudah semakin banyak yang pindah mencari tempat yang lebih tenang di luar kota atau di pinggiran-pinggiran kota, sehingga akhirnya di tengah kota itu datang penduduk yang lain yang masuk ke tengah kota dan terjadi perubahan demografi di tengah-tengah kota itu. Tapi semuanya itu menunjukkan ada pergeseran, ada perubahan di dalam keberagamaan orang-orang di sana. Karena apa? Karena banyak yang semakin menolak agama. Agama dianggap mengatur, menjawab pertanyaan-pertanyaan tidak tuntas. Karena agama itu memang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sementara di pihak lain, banyak orang mulai mencari apa yang disebut spiritualitas. Jadi religion no, spirituality yes. Itu satu moto yang muncul di masyarakat. Ya, ini Pak Daniel bisa cerita juga di Spanyol bagaimana suasana seperti itu, dan itu merata di Eropa. Penolakan terhadap institusi gereja, tapi penerimaan dan keterbukaan terhadap spiritualitas. Karena spiritualitas tidak menjawab pertanyaan, tapi dia bertanya. Dan dalam bertanya itu dia mencari bagaimana menemukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Makanya banyak sekali hal-hal yang datang dari arah timur ke barat itu, seperti yoga, seperti meditasi, dan lain-lain itu semakin diminati di mana-mana di Eropa. Orang lagi mencari suatu alternatif, kemungkinan yang lain dari bagaimana memelihara spiritualitas mereka, bukan lagi lewat peribadatan-peribadatan dan institusi gereja ini, tapi mencari dalam bentuk-bentuk yang lain, yang spiritual. Karena dalam spiritualitas itu sebenarnya manusia itu sungguh-sungguh berjumpa dengan Allah. Tapi persoalan orang adalah bahwa spiritualitas itu kemudian berubah menjadi dogma, menjadi ajaran, dan dia kemudian menjadi kaku, menjadi tidak terbuka, tidak fleksibel, tidak lagi mempertemukan manusia dengan Allah. Tapi kadang-kadang doktrin-doktrin, dogma-dogma itu justru menghambat orang untuk bertemu dengan Allah. Karena doktrin-doktrin ini lahir dalam sejarah pada tantangan, pada zamannya. Dan kita sebenarnya menerima doktrin-doktrin itu sebagai doktrin-doktrin yang menang dalam perdebatan. Mari yang kalah dalam perdebatan, yang mungkin benar, tapi kalah dalam perdebatan, akhirnya tidak sampai patoran. Tapi spiritualitas yang dibawa oleh doktrin-doktrin itu juga banyak kali hilang dan tenggelam, karena orang lebih mengutamakan ajarannya daripada doktrinnya. Kenapa kita cerita ini? Karena inilah hakikat dari pembacaan orang dari Yohanes 21 tadi. Kisah tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk ketiga kalinya. Dan peristiwa penampakan diri yang ketiga kalinya ini terjadi di Danau Tiberias. Diceritakan di situ bahwa Petrus dan enam murid yang lain itu ada di sana, dan Petrus bilang, "Manjot orang, kita mau pi tangka ikan, kita mau pi mengail, kita mau pi bajala ikan." Dan murid-murid yang lain itu bilang, "Oh iya, orang juga mau iko." Cerita yang sederhana, yang banyak kali orang terjemahkan, "Oh iyo, karena dorang sonda ada Tuhan Yesus sonda ada, jadi dorang itu balik ulang ke dorang pe profesi, dan orang harus makan dan sebagainya."
benar. Tapi cerita ini mau menunjukkan bahwa peristiwa penampakan Yesus itu terjadi dalam kesehari-harian. Petrus nelayan, jadi biasa itu kalau dia bilang kita mau tangkap ikan. Bukan pertama kali dia bilang kita mau tangkap ikan. Dan teman-temannya, murid-murid yang lain juga nelayan. Jadi biasa for orang kalau bilang, oh iya menjauh, orang tangkap ikan. Dan sepanjang malam apa yang terjadi? Nggak dapat ikan, biasa juga. Nggak tiap malam nelayan-nelayan itu dapat ikan. Bukan hal yang luar biasa, orang nggak dapat ikan. Makanya sampai pagi, orang dapat ikan. Lalu peristiwa pada pagi itu apa? Yaitu Tuhan Yesus ada berdiri di pinggir danau. Dan kemudian bataria mungkin pada orang, karena kalau 200 hasta itu kira-kira 100 meter tuh ya. DP jauh. Ya. Bilang, ngoni dah ada lauk pauk, ada ikan. Oh nyanda. Oh nggak dapat satu malam. Jadi ada ikan. Dan itu yang terjadi, maka Yesus katakan pada mereka, "No, tebarkan ngoni pejala itu di sebelah kanan." Saudara-saudara, pada waktu itu murid-muridnya tidak bertanya, tidak bilang apa-apa. Orang langsung backing, tebarkan tuh jala di sebelah kanan. Dan ternyata dari pengalaman itu ada satu murid bilang, itu Tuhan. Kenapa muncul pengakuan itu? Kenapa muncul seruan itu? Rupa so pernah jadi nih peristiwa ini sebelumnya. Rupa so terjadi dalam kesehari-harian so pernah. Ada yang berkata, waktu dorang tidak dapat ikan nelayan-nelayan ini, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan betul, dapat ikan banyak sekali. Dan dengan rujukan itu, sini dia bilang Petrus langsung pakai baju, keluar dari perahu, pergi menjumpai Yesus. Murid-murid juga dengan perahu datang. Tapi apa yang terjadi di pinggir danau? Di situ Yesus menunggu. So ada ikan bakar dengan roti. Datang kadar mana nih ikan? Baru dia bilang, kasih akan kamari bahwa akan tunggu nih ikan-ikan yang ada di situ. Dan orang tarik tuh jala, susah payah tarik tuh jala, karena tuh jala sepenuh dengan ikan besar. Dan di situ disebut angka 153, yang sampai hari ini terus terang tidak ada orang tahu apa DP arti. Tafsiran banyak sekali, tapi tidak ada yang bisa tahu apa DP arti 153 ini. Dan apa yang kemudian terjadi? Yesus mengajak murid-murid ini untuk mari sarapan. Dan dia berbagi apa itu? Roti dan ikan. So pernah lagi ini terjadi. So pernah lagi terjadi di mana? Waktu dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita yang sederhana. Cerita tentang perjumpaan dengan Yesus yang bangkit di kehidupan sehari-hari. Nelayan yang biasa, Petrus biasa pergi tangkap ikan. Biasanya nak dapat ikan. Nah, tiba-tiba dia dengar sesuatu yang pernah dia dengar. Tebarkan jalamu di kanan. Dan betul dia dapat ikan. Tiba-tiba murid-murid pernah dengar. Mari ambil makan. Napa? Roti. Napa? Ikan. Pernah dapat dengar ini. Satu perjumpaan yang otentik. Perjumpaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Bukan dalam suasana yang istimewa. Itulah perjumpaan spiritualitas itu. Perjumpaan spiritual antara murid-murid dan Kristus yang bangkit. Tapi di situ ada misteri. Di mana orangnya tanya, siapa dah angkoe? Siapa ini? Nggak ada yang berani tanya. Karena ada sesuatu di dalam dirinya yang bercerita, nyanda no, ini dia, itu Tuhan. Itu Tuhan. Dan pengalaman ini sebenarnya adalah pengalaman orang-orang Israel
ketika dorang diperbudakan, ketika dorang keluar dari perbudakan, ya, Tuhan yang datang itu memperkenalkan diri sebagai aku ada yang aku ada. Yang ada satu teolog di Minahasa ini yang bilang DP arti pendeta Dr. Niko Gara itu sama dengan bilang sodia lekomang. Sodia lekomang. Ketika laut terbelah, umat bisa lewat di tengah ini, aduh sodia lekomang ini. Ketika umat bisa dibebaskan dari perbudakan, oh sodia lekomang. Ketika mereka mendapat tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, menuntun orang ke perjalanan, sodia lekomang. Ketika orang dibebaskan dari perbudakan, dari pembuangan, boleh pulang, sodia lekomang. Itu Tuhan. Satu perjumpaan otentik dalam pengalaman spiritual yang tidak bisa digantikan, tidak bisa dibandingkan, tak bisa dijelaskan oleh dogma dan ajaran. Tapi sesuatu yang betul-betul hanya bisa dirasakan dan dialami. Mari orang tanya orang pediri semua. Pasti orang punya pengalaman otentik seperti itu. Pengalaman otentik yang tidak bisa dijelaskan lewat ajaran-ajaran gereja. Pengalaman otentik yang menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir dalam orang pengalaman. Sampai orang boleh bilang, itu Tuhan. Orang baik dari sakit, oh, itu Tuhan. Orang berhasil dalam kehidupan, itu Tuhan. Orang merasakan semua hal yang orang alami dalam kehidupan. Tapi orang lihat di mana hikmat-hikmat itu muncul. Memberi orang jalan keluar, memberi orang solusi. Memberi orang pengharapan di dalam keputusasaan. Maka pengalaman-pengalaman perjumpaan otentik dengan Tuhan, terlebih dengan Kristus yang bangkit, yang memberikan motivasi kehidupan. Jangan urus tuh kematian, jangan ingat tuh kematian, jangan pikir tuh kematian. Tapi lihatlah pada kehidupan, betapa berartinya kehidupan itu. Dan arahkan seluruh energi, seluruh potensi dalam diri kita untuk kehidupan itu. Baik bagi diri sendiri maupun bagi kehidupan orang lain. Itulah spiritualitas yang jauh lebih kuat dari ajaran apapun. Karena dia adalah perjumpaan yang nyata dan otentik yang orang alami setiap hari. Maka biarlah Kristus yang bangkit ini kita jumpai dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Supaya Tuhan kiranya berjumpa dengan kita dan kita boleh menunjuk pada Dia. So dia lekomang. Itu Tuhan. Amin.